dengan peralatan. Jadi di sesi pertama saya mau rekap sedikit ya, di sesi pertama tentang parfum, dasar-dasarnya, formula-formulasinya, strukturnya, cara meraciknya dan lain sebagainya, formulasinya dan sebagainya, sesi pertama dan kedua. Sesi ketiga saya jelaskan tentang essential oil khususnya ya, bagaimana kita memproses essential oil dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi artinya bila teman-teman di sini pengen mendalami, mengolah sendiri essential oil, bisa nyoba dengan di sesi ketiga yang kita berikan ya, dengan peralatan sederhana maupun peralatan yang lebih canggih gitu ya. Kalau butuh nyoba di tempat kita juga kita ada sejumlah alat untuk itu. Nah, di sesi keempat ini saya pengen mundur lagi, yaitu ke bahan yang paling banyak kita pakai, yaitu carrier. Apa itu carrier dan bagaimana kita mengolahnya dan lain sebagainya, prinsip dasarnya seperti apa, nah itu akan saya jelaskan di sesi keempat ini. Agak sedikit agak sedikit ilmiah, ada sedikit sains gitu, tapi butuh paling enggak untuk menjelaskan supaya rekan-rekan ada gambaran. Saya mau share ini saya screen saya. Nah, di sesi keempat ini saya ingin berbagi tentang teknologi, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya ketika rekan-rekan meracik parfum dan lain sebagainya, paling enggak ada tahu apa yang ada di belakang ini, gitu ya. Tidak semua bisa dibuat sendiri karena ada butuh peralatan khusus gitu ya untuk bisa membuat ini, butuh reaktor dan lain sebagainya, kecuali kita gunakan air dan lain sebagainya. Tapi ada yang bisa dibuat di rumah gitu ya, di rumah sendiri bisa carrier-nya ini gitu ya. Ini saya jelaskan di forum ini di ini. Nah, ini prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya tentang carrier. Apa sih carrier? Carrier yang di sesi pertama kedua saya jelaskan dibutuhkan agar parfum itu tidak terlalu tajam, karena essential oil atau fragrance pada umumnya dia kalau di dalam kondisi murni dia kuat sekali sehingga dia bisa melukai bahkan atau membuat iritasi kulit dan sebagainya. Jadi fungsinya untuk mensoftkan, melunakkan gitu. Yang kedua adalah dia untuk mengencerkan agar tidak terlalu mahal. Karena kalau terlalu besar konsentrasinya kan jadi mahal sekali ya. Sehingga dan supaya dia bisa mudah menyebar. Nah, prinsip dasar yang perlu kita pegangi, nah ini apa yang ada di alam sama dengan yang ada di manusia. Jadi dissolve like. Jadi prinsipnya barang yang sejenis, prinsip dasar yang perlu kita itu larut dalam barang yang berkarakter sejenis, kurang lebih gitu. Jadi persis kayak manusia gitu ya. Bagi rekan-rekan yang suka dugem, tentu temannya adalah orang-orang yang suka dugem. Yang suka pengajian, temannya juga orang-orang yang suka pengajian dan itu wajar. Nah, demikian pula di alam ini gitu ya. Yang semisal dia akan larut, mudah sekali bercampur dengan yang semisal. Nah, jadi kita harus tahu karakter misalnya yang akan kita campur ini barang apa gitu ya. Hampir semua parfum, flavor and fragrance istilahnya. Flavor itu kalau jadi makanan, jadi minuman itu flavor, kalau jadi minyak wangi namanya fragrance. Itu mayoritasnya adalah dalam bentuk, kalau nama kimia ilmiahnya adalah seester gitu ya. Jadi ini, nah maka pelarut yang paling efektif adalah harus memiliki karakter ester. Jadi ini saya jelaskan di sini. Nah ini di paling kiri gitu ya. Itu kurang lebih yang di atas itu pentil asetat gitu ya. Kurang lebih ini bentuk molekulnya ya, pentil asetat kayak seperti itu. Pentil asetat jadi itu yang perasa warna dan perasa flavor gitu ya, aroma dan perasa yang ada di pisang, kemudian ada di
apa namanya apel dan lain sebagainya, bentuknya kurang lebih seperti itu. Ini nama kimianya adalah struktur molekul ester gitu ya. Jadi yang paling kiri itu. Terus kedua yang di tengah itu metil pentoat, itu adalah bentuk yang seperti ini rata-rata adalah si apa namanya saya paling kiri ketutup bunga gitu ya, bunga. Nah yang paling ujung kanan itu adalah yang ada di buah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Anda bisa lihat di struktur kimianya dia ada O yang terikat pada karbon C. Jadi kalau di rumus kimianya kurang lebih adalah C atau R. Kalau rantai panjang biasanya disebut R aja rantainya itu. Kemudian C O O R lagi rantainya kan gitu, kurang lebih gitu struktur dasar R. Nah kalau jadi parfum dia rata-rata pendek, rantainya itu pendek, bisa 4, 2, 3 dan sebagainya. Rata-rata esternya rantai pendek. Kenapa rantai pendek ester? Karena dia mudah menguap. Kalau rantai panjang dia tidak mudah menguap, gitu ya. Jadi rata-rata rantainya pendek, bisa 4, bisa 5, 3 gitu ya si ini kan. Karena bentuknya gitu. Nah, dengan bentuk seperti itu, dia paling mudah larut dalam zat yang bentuknya kayak apa, kan gitu ya. Si ini jadi karena bentuknya seperti itu, jadi kita nyari zat yang mirip dengan bentuk itu, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di paling bawah ini adalah bentuk-bentuk zat yang ada di sekitar kita, gitu. Yang paling bawah kiri itu adalah air H2O, gitu. Kita lihat bentuknya di sana sangat tidak mirip ya, sangat tidak mirip dengan yang ester gitu kan gitu ya. Otomatis air dia tidak melarutkan essential oil atau fragran itu. Jadi kalau kita pengen menggunakan air sebagai media, itu bukan nggak bisa, bisa butuh zat lain yang memerantarai keduanya itu supaya dia bisa nyampur gitu. Itu bahasanya digunakan surfaktan atau solubilizer ya. Anunya apa di pasar banyak, beli aja di surfaktan, kita nggak menyediakan itu ini tapi beli aja di pasaran, cari solubilizer atau surfaktan, misalnya bisa jadi dari Twin 20, ada Twin 20, Twin 40, Twin 80 gitu. Atau PEG 7, PEG 20, PEG 40 dan seterusnya ya. Jadi PEG itu singkatan dari polyethylene glycol gitu kan si ini anunya. Jadi anunya bisa di situ nanti di ramu anu sendiri dicari formulanya nanti akan ketemu. Artinya prinsipnya kalau air misalnya saya gunakan untuk membuat parfum yang seperti ini yang dari air gitu, saya harus mencampur sesuatu untuk bisa nyampur ini gitu. Nah itu kita bisa bereksperimen dengan tadi surfaktan, dengan solubilizer dan sebagainya. Intinya menjembatani itu. Terus sebelum saya jelaskan yang tengah, yang ujung kanan itu adalah bentuk trigliserid minyak gitu ya, minyak. Nah, kita bisa lihat karakternya. Jadi ibarat orang gitu, oh ini ada kemiripannya gitu ya dengan ester itu kemiripannya. Lihat struktur O-nya di situ, gitu kan. Jadi rantai O gitu. Jadi kalau minyak fatty acid-nya disebut C ujungnya itu COOH gitu kan gitu ya. Jadi ada O-nya O yang ikatan double itu dengan C gitu ya. C ini ya. Berarti minyak dia sangat cocok untuk menjadi pelarut yang jenis bahan-bahan minyak wangi, apakah essential oil ataupun dalam bentuk ester, karena bentuk molekulnya mempunyai kemiripan, ujung ikatan yang kemiripan. Hanya karena minyak itu adalah trigliserid, yaitu terikat dalam gliserol kan kayak gini bentuknya, ada ikatan itu yang di CH-CH yang terangkai itu, berarti minyak cenderung berat kan gitu ya, cenderung berat. Berat itu maksudnya dia viscosity-nya tinggi, kental dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau untuk parfum klasik yang saya perkenalkan di sesi 1, 2 dan parfum zaman Nabi dan sebagainya, si parfum orang Arab soalnya memang cenderung kental, dipakai, dioleskan di tangan.
dioleskan di leher, di tempat-tempat yang berminyak, di telinga dan sebagainya, dia kental nanti masuk ke tubuh kita. Tidak ada salahnya dengan parfum itu, memang jenisnya klasik, memang penggunaannya seperti itu. Masuk dulu ke tubuh, terus kemudian nanti keluar. Keluar kalau sudah lama kita pakai parfum, bahkan keringat kita akan aroma wangi. Itu karakter parfum yang dari minyak, ya, dari minyak itu yang saya perkenalkan. Maka kita sediakan untuk pelatihan bagi teman-teman yang ngambil istilahnya paket media dari kita, paket solvent dari kita sediakan. Ada yang FCO, ada yang ETO dan lain sebagainya, ya, virgin tamano oil dan sebagainya. Itu kita sediakan, itu jenis yang ketiga, ya, jadi yang di ujung itu yang rantainya panjang itu digunakan untuk parfum-parfum klasik seperti itu. Nah, selama saya melatihkan parfum di mana-mana, selalu timbul pertanyaan, Pak, saya nggak mau pakai alkohol, tapi saya pakai parfum minyak kok rasanya belum biasa, gitu ya, belum biasa. Bisa nggak dibuatin parfum, gitu ya, tidak pakai alkohol, tapi juga bukan minyak, kan gitu, tapi juga bukan minyak. Jadi bukan ini, apalagi sekarang ada kecenderungan green, tapi juga green, halal dan sebagainya. Pokoknya mintanya banyak. Mintanya pertama harus halal, harus green, harus nyemprot kayak alkohol kan gitu. Jadi langsung mencari itu harus kalau disemprot terbentuk dalam kabut, pengkabutan atau mist gitu kan gitu ya si ini. Tapi juga tadi bukan alkohol. Jadi bukan minyak, bukan alkohol. Maka dari situlah kami bekerja selama ini bertahun-tahun berusaha memikirkan ini, dan sekarang keluar yang kita sebut yang di rantai tengah itu. Itu jenisnya kalau bahasa ilmiahnya adalah ester. Jenisnya adalah ester, rantai panjang, ada CCCC kayak model yang di atas itu juga jenisnya ester sama aja. Cuman bedanya rantainya lebih panjang. Kenapa saya gunakan rantai panjang ester? Karena supaya dia jadi solvent tadi. Karena kalau dia juga rantai pendek, dia mudah menguap. Parfum akan cepat habis gitu kan, karena kebuka sedikit dia menguap. Nah, ini butuh rantai panjang tadi. Jadi rantai panjang, tapi yang punya ikatan yang sama. Nah, inilah salah satu temuan kita yang kita sebut solvent, ya. Kalau solvent pada umumnya, yang pelarut pada umumnya disebut solvent, yang produk kita itu kita sebut solvent, ya. Jadi pelarut yang khusus kita buat untuk itu. Kalau Anda lihat sekarang yang di tengah itu yang kita sebut ester tadi, yang kita beri nama solvent itu akan melarutkan dengan mudah segala jenis fragran tadi yang di atas itu, dan dia nyemprot gitu ya, nyemprot persis seperti parfum kalau kelihatan kalau kelihatan dari sana gitu, kalau saya semprotkan ini dia mengkabut sangat lembut. Jadi mengabut sangat lembut gitu ya. Jadi persis kayak alkohol tapi bukan alkohol. Dia berkarakter disemprotkan gitu. Dan bedanya dengan minyak tentu dia tidak lengket gitu ya, tidak di tangan tidak lengket. Bedanya dengan alkohol, dia tidak membuat kulit kering gitu. Jadi ini perjuangan kita melahirkan semua elemen yang melemahkan alkohol, kayak misalnya membuat kulit kering, kalau tercium membahayakan sebenarnya karena apalagi ada yang meragukan kehalalannya dan lain sebagainya, itu kita hilangkan. Jadi di tangan dia tidak membuat tangan kering gitu, tidak lengket seperti minyak. Jadi jadi melembabkan tangan gitu ya, tapi tidak sampai lengket. Jadi melembabkan tangan tapi tidak sampai lengket gitu ya. Inilah karakter dari solvent yang larutan yang kita perkenalkan. Ini bahkan kita berencana bukan hanya untuk industri parfum, ini juga dipakai di industri makanan, karena di daftar halal MUI masuk, di daftar POM masuk dan sebagainya, solvent ini jadi bisa untuk pelarut zat makanan dan sebagainya, untuk pengenal makanan dan sebagainya bisa dipakai ke sana gitu ya, ini benda yang kita sebut solvent ini, jadi pelarut solvent ini. Jadi dengan demikian kita sekarang punya solusi komplit. Jadi kalau misalnya rekan-rekan yang habis belajar ini misalnya mau membuka parfum khusus non alkoholik parfum, kita punya semua solusinya. Mau yang dibuat spray, jadi kalau Anda bandingkan
tidak kelihatan bedanya mana yang air, mana yang tadi solvek tadi gitu. Ini saya buat dari air, ini saya buat dari solvek. Ini bedanya apa? Kalau air ini kira-kira batas maksimum kandungan parfumnya hanya 2%. Dia cocok untuk spray air gini ya. Jadi wanginya nggak bisa bertahan lama, tapi spray, segar spray kan gitu ya sini. Ini air sini, Aquades khususnya air spray. Ini adalah solvek tadi. Kalau orang lihat dari bentuk fisiknya sama sekali nggak lihat bedanya. Dua-duanya sama sangat bening gitu ya. Ini mau diisi berapapun bisa. Anda mau membuat parfum 20%, 40% pun bisa gitu ya. Si parfumnya jadi sangat wangi, sangat kuat, enggak masalah gitu ya. Tinggal ini karena jenis yang cocok untuk mengikat itu. Dan tidak membutuhkan zat lain. Kalau air nanti butuh tadi surfaktan atau solubilizer tadi. Ini tidak membutuhkan zat lain untuk mencampur itu. Jadi langsung sama dengan minyak juga. Hanya minyak juga gitu karakternya, yang sama dengan ini minyak dia melarutkan kayak tamanu dan VCO yang kita FCO yang kita sediakan, dia melarutkan sangat baik tanpa perlu perantara. Jadi itu karena punya kemiripan tadi gugus O-nya itu, gugus OO-nya itu mirip dia. Jadi mudah sekali nyampur gitu. Hanya dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dia cenderung kental, viskositasnya tinggi dia, jadi dioles di gitu ya sih seperti itu. Meskipun dia juga tentu punya kelebihan ya. Ya makanya kita sediakan semua, misalnya tamanu kalau dia agak kental di tangan, tapi dia mengandung kesehatan yang lebih gitu ya ya banyak sekali karakter kelebihan tamanu itu. Jadi kita sediakan juga gitu ya sih. Demikian pula dengan LCO gitu ya. Tapi orang yang membutuhkan hanya parfum sebagaimana dia menggunakan parfum, kebiasaannya disemprotkan, kebiasaannya ini itu kita berikan bahkan lebih baik dari kebiasaan dia. Jadi kalau kebiasaannya kalau kulit kena alkohol dia menguap gitu kan, jadi kering, kulit kering, ini dia ini. Nah, ini calon produk kita yang target kita go globalkan ya, go globalkan dengan kampanye 3 ya. Green, renewable gitu kan. Jadi green artinya dia tidak apa istilahnya tidak mencemari lingkungan, dan renewable karena full hasil tanaman, dan yang ketiga adalah halal gitu ya. Jadi bagi dunia Islam ini adalah halal, tidak meragukan. Ada banyak karakter lain seperti safe, tingkat resikonya tentu jauh lebih rendah dibandingkan alkohol dan lain sebagainya. Nah ini karakter kita yang akan kita terkenal, bisa targetnya bisa jadi produk global. Ini peradaban yang kita usung, jadi yang dari peradaban chemical, alkohol dan lain sebagainya, kita peradaban yang lebih safe gitu ya di ini. Terus terang kita membuat ini inspirasinya ada di Al-Qur'an ya. Saya membuat ini inspirasinya ada di Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun ayat 20 yang menjelaskan wasif gilil akilin. Ya, jadi kenapa kalau kita makan resep yang ditulis oleh Allah di Al-Qur'an, firman Allah, kalau kita makan disuruh mencelup dengan minyak zaitun disyaratkan. Jadi makanan apapun dicelup dengan minyak zaitun, minyak apapun kalau kita nggak punya minyak zaitun ya itu direkomend di Al-Quran, di wasif bilil akhirin, di surat Al-Mu'min. Kenapa? Karena zat makanan kita tidak semuanya larut air. Jadi saya kasih contoh tomat tadi gitu. Kita makan tomat cherry yang enak gitu, kita masuk warnanya merah ini, seharusnya kan bagus untuk mata, bagus untuk ini. Tidak semuanya terlarut dengan kita, terlarut itu. Maka kalau ditambah minyak, maka dia terakselerasi melarutnya itu. Kenapa? Karena jenis zat yang ada di situ ada kandungan beta karotin dan likopen yang menjadi penyehat jantung, penyehat mata, segala macam itu, larutnya di minyak. Nah, maka yang disebut Mediterranean salad tomat dicacah dikasih minyak zaitun. Maka orang Mediterania rata-rata punya harapan hidup yang panjang ya, karena dia menyerap zat-zat yang ada di tomat itu secara maksimal. Dan kita sayang sekali tomat, kalau petani panen tomat sering dibuang-buang karena harganya jatuh begitu rendah dan
biaya panennya lebih mahal dari itu. Nah, dengan zat ini dia bisa diambil merahnya itu, zatnya beta karotin sama ini diambil, dikapsulkan, dia jadi produk mahal. Ini hanya perlu pelarut semacam ini gitu ya. Selama ini ada yang teknik seperti itu, tapi pelarutnya kan kimia, gitu ya. Pelarutnya yang saya sebut heksan kan gitu ya, si ininya untuk melakukan itu. Dan ini riset gitu ya, dari risetnya ini lebih untuk melarutkan karotinnya tomat dia lebih efektif dari heksan gitu. Jadi selain lebih efektif dia aman untuk makanan gitu kan ya. Kalau heksan harus dibuang habis. Karena kalau sampai kemakan dia beresiko kesehatan. Jadi ini aman untuk makanan gitu ya, si ini resmi aman untuk makanan ya, diizinkan oleh BPOM dan halal menurut daftar MUI gitu ya. Jadi peluang besar bagi teman-teman yang ingin mendalami parfum, memperkenalkan ini dengan serius gitu. Kita punya pilihan-pilihan tadi. Mau pakai air silahkan bisa. Nanti tinggal yang saya belum sediakan apa namanya solubilizer, tapi Anda bisa beli di marketplace banyak. Bisa coba yang paling sesuai. Minyak juga demikian ya. Minyak kita sediakan yang dari Tamanu sama FCO, tapi kalau Anda dibeli di tempat juga banyak ya, jadi silakan. Nah, yang khusus mengenai ester atau kita sebut Solveig ini itu memang produk khusus kita ya, produk kembang. Bahkan kita ada startup khusus yang namanya Solveig itu yang khusus mengembangkan ini untuk berbagai industri gitu ya. Target kita pengen dengan satu produk ini aja tapi kita go global. Karena di dunia pasar solvent itu nilainya sekitar 150 miliar dolar ya, dan sekarang semua di dunia pengguna solvent pengennya itu dapat solvent yang green, pengennya dapat solvent yang renewable. Tentu pilihannya juga beberapa orang sedang mengembangkan, tapi kita membutuhkan solvent yang lebih baik. Dasar teknologinya. Jadi nanti mau mencari solvent untuk parfum Anda di luar yang ini, silakan. Karakternya kurang lebih gini. Jadi Anda bisa cari misalnya saya mau ngambil dari apa nanas gitu, cari bentuknya, pasti mirip dengan gambar yang di atas. Si ini molekul dari essential oil atau aroma yang ada di nanas itu gitu. Nah, untuk melarutkan itu butuh mirip yang di bawah itu gitu ya. Jadi bisa dengan minyak atau dengan solveg tadi yang lebih efektif gitu ya, solveg itu karena dia bentuknya tidak ribet kayak minyak. Kalau minyak masih ada ikatan-ikatannya. Dengan air bisa, cuman air dia butuh tadi perantara tadi. Nah, sekarang bagaimana kita membuatnya, teknologi seperti apa dan sebagainya. Nah, ini saya share sedikit meskipun tidak semuanya bisa dilakukan di rumah ya, yang membutuhkan peralatan yang ini. Nah, ini adalah jenis-jenis peralatan yang kita gunakan ya. Ini ada semuanya ada di kita karena alat ini semuanya buatan saya. Jadi saya merancang dari A sampai Z-nya gitu ya. Jadi ini ini ada di lab saya, jadi bisa ditiru juga boleh, silahkan, nggak ada masalah. Ini nggak saya patenkan gitu ya, ini biar orang bisa niru. Yang paling pertama yang ujung kiri, yang alat yang sederhana itu, yang di atasnya hijau itu saya buat lancang sendiri dan banyak orang berminat, meskipun saya suruh nyontoh aja punya saya dilihat, dicontoh, difoto, nanti buat sendiri di kampung Anda gitu kan. Dihitung-hitung nyari bengkel yang bisa juga nggak mudah dan sebagainya. Akhirnya banyak yang beli dari saya. Ini dulu saya buat, saya rancang, gara-garanya ada mahasiswa IPB yang mau riset tentang ekstrak tamanu, minyak tamanu, ini nyari mesin pengepres minyaknya kok nggak ada ya, di kampus nggak ada, disediakan oleh perhutani suruh ngantri dulu, ribet dan sebagainya. Saya kaget bukan kepalang ya, di Indonesia, negeri dengan 60-an lebih tanaman yang menghasilkan minyak, masa nyari untuk pengepres minyak saja nggak ada gitu ya. Benar-benar orang kita itu nggak membuat mesin. Jadi kalau apa-apa tergantung Cina. Jadi kita harus impor dari Cina gitu kan.
Nah, maka saya buatin aja, saya rancangin, saya buatin, saya cari bengkel yang bisa buat ini gitu. Ini efektif sekali. Ini alat ini sederhana. Prinsipnya hanya tekanan tinggi. Jadi misalnya biji nyamplung gitu ya, dikeringkan. Saya lupa nampilkan ada mesin pengeringnya juga, bahkan saya buatin mesin pengeringnya. Jadi ada mesin pengering, dikeringkan, biji nyamplung maksimal, dihancurkan, dikeringkan dulu, dihancurkan, terus dipres dengan ini. Maka dia keluar minyaknya. Sangat efektif. Ini alat yang sederhana, tapi efektif sekali gitu ya si ini. Jadi kalau dari biji nyamplung itu dipres dengan ini, untuk virginnya saja saya dapat sekitar 40-41%, bisa dibayangkan dengan alat yang sederhana ini. Gitu. Anda buat sendiri juga boleh. Nanti ini alat ini saya buat tanpa gambar teknis gitu. Jadi banyak orang tanya, Pak Iqbal minta gambar teknisnya. Enggak, saya nggak sempat buatin gambar teknis. Anda datang aja, Anda ukur, Anda ini silahkan boleh ini dianukan itu ya. Nah ini alat sederhana yang bisa untuk menghasilkan minyak tadi. Jadi minyak apa saja. Anda buat minyak kelapa dari sini juga bisa. Caranya sederhana. Jadi kelapa parut. Jadi beli kelapa parut aja di pasar, dikeringkan, gitu. Tapi kalau dikeringkan di matahari kan apa namanya istilahnya coklat. Jadi minyaknya nanti juga agak kuning kecoklatan gitu kan. Jadi kalau pengen minyaknya putih, dikeringkan yang tanpa tersentuh matahari. Nah, itulah saya buat mesin pengeringnya. Ini jadi nanti kelapa itu apa namanya kelapa parut itu dia putih bersih sampai kering putih bersih. Ketika kita press jadi minyak, minyaknya bersih putih. Gitu sih ini. Nah, alatnya sederhana ini. Kalau Anda membuat sendiri hanya beberapa juta selesai. Kuncinya hanya besinya harus sangat kuat karena ini tekanannya 15 ton. Ini 15 ton supaya efektif gitu ya, 15 ton gitu. Jadi tekanannya dihasilkan dari yang hijau itu dongkrak mobil gitu kan. Itu dongkrak mobil dengan kapasitas 15 ton ya. Kalau kurang dari itu kurang efektif gitu ya. Jadi 15 ton untuk ini. Jadi ikatan-ikatan baut-bautnya itu harus mampu menahan berat sebesar 15 ton gitu ya, bisa dibayangkan ya. Jadi ininya. Jadi kuncinya hanya di situ gitu. Ini efektif sekali. Saya sudah buat sangat banyak ini alat ini dan beredar di banyak tempat tanpa saya patenkan, tanpa ini silahkan kalau mau ditiru. Nah, kalau volumenya besar, yang mau diolah besar, tentu capek ini dengan kayak dongkrak mobil manual itu kan capek. Orang maunya pakai listrik yang besar. Nah, yang kanan itu untuk ngepres juga, yang kuning itu juga untuk ngepres minyak, tamanu atau minyak apapun bisa gitu ya dengan mesin yang kuning ini gitu ya. Jadi yang kuning ini pakai mesin listrik, mesin untuk mengepres minyak juga. Dan karena di Indonesia potensinya banyak dan itu juga buatan kita sendiri. Buatan kita sendiri karena sederhana sebenarnya kan itu ya. Sederhana. Di Indonesia ada potensi minyak itu selain Tamanu banyak yang sudah tersedia sangat banyak belum ada ngolah itu adalah minyak dari biji karet. Biji karet itu tentu khasiatnya kalah dengan Tamanu, tapi kalau untuk hal-hal lain, misalnya kayak untuk bahan bakar dan sebagainya itu bisa di ini dia minyak biji karet. Tanaman karet itu di Indonesia ada 3,4 juta hektar dan minyaknya rata-rata belum terolah gitu ya. Jadi kalau mau mengolah itu salah satunya ya mesin ini seperti itu gitu yang di ini. Nah ini kalau yang mesin 1, 2 ini hasilnya minyak, si apa namanya bisa dari biji apapun gitu ya. Jadi untuk ini. Nah yang mesin ketiga gitu yang di mesin ketiga ini. Nah ini yang saya sebut agak sains dikit tadi. Untuk kalau ini untuk menghasilkan ester tadi reaktor dia. Dia sih bersifat reaktor jadi pengendalian presisi gitu ya. Jadi pengetahuan suhu, pengetahuan rotasi, RPM dan lain sebagainya ini bagi teman-teman yang di perguruan tinggi yang riset tentang ester gitu ya, tentang produksi ini mesinnya kurang lebih kayak di tengah ini. Jadi ya cari yang ketiga itu. Jadi yang produk kita yang saya jelaskan Solveig tadi diproduksi oleh mesin seperti ini gitu ya. Mesin untuk produksinya seperti itu gitu. Jadi mirip dengan yang saya jelaskan minggu lalu hanya fungsinya berbeda. Yang pipa di atas itu adalah kondenser dan sebagainya. Jadi agak ribet kalau yang ini gitu ya si ini. Nah, yang paling ribet adalah mesin yang paling kanan itu yang bulat itu. Mesin yang paling kanan itu juga rancangan saya sendiri gitu ya.
Pernah saya tawarkan ke 2 perguruan tinggi besar di Indonesia, saya suruh rancangin mesin seperti ini, pada enggak sanggup gitu ya membuat ini, karena mereka masih berpikir mesin itu harus rangkaian panjang, dari segala macam proses, segala macam ini. Apalagi membuat bulat seperti ini nggak mudah gitu kan. Nah saya buat bulat karena supaya efektif, karena saya pengen satu mesin. Jadi prinsip dasar yang saya anut begini ya, ini saya belajar dari para chef masakan itu. Dia hanya modalnya hanya wajan, ya, hanya wajan. Tapi dia bisa masak apapun, masakan seluruh dunia dia bisa dengan wajan itu. Bisa masak sebanyak apapun untuk jamu orang pesta, sebanyak apapun bisa dengan wajan yang sama. Kuncinya apa? Formulasinya digunakan berulang-ulang dengan cepat dan lain sebagainya. Nah, saya merancang mesin dengan pola itu gitu ya. Jadi saya buat mesin yang khususnya yang bulat itu yang kita rancang dan ini sendiri, gambarnya teknisnya itu ada di saya. Kalau yang itu karena memang kita gambar sendiri dan lain sebagainya. Fungsinya adalah tadi untuk mereaksikan sesuatu secara prinsip dasar. Reaksi itu butuh apa sih? Butuh panas tertentu, butuh rotasi tertentu, diaduk pengaduan tertentu dan sebagainya. Tapi bisa untuk memproses apapun gitu ya. Jadi kayak wajan tadi persis. Karena bahan bakar segala macam itu kan sebenarnya keracikan ya, bahannya sama dari alam juga diracik di anunya gitu ya. Jadi diaduk dalam mesin yang bulat, reaktor serbaguna tadi gitu ya, di apa namanya yang kita buat di paling kanan itu gitu ya. Jadi dengan cara ini kita bisa orang membuat misalnya daerah. Nah dari sinilah kemudian kita perkenalkan konsep local fuel itu. Jadi bahan bakar bisa dibuat dimanapun, dipakai dimanapun gitu ya. Misalnya di pulau-pulau terpencil di Indonesia ada 17.500 pulau di Indonesia. Pulau-pulau kecil itu kasihan sekali. Jaraknya dengan kota terdekat itu bisa 9 jam ada, 24 jam ada, bahkan yang 32 jam juga ada. Apa yang terjadi? Ya bisa dibayangkan, bahan bakar dikirim dari kota kan, dari kota ini. Ya betapa sulitnya memperoleh misalnya diesel ya, sangat sulit. Padahal diesel dibutuhkan untuk roda kehidupan mereka, untuk kapal lalu lalang. Bahkan satu desa ke desa lain, desanya di balik pulau, nggak ada jalan di pulau itu, jadi harus muter pakai kapal gitu ya. Jadi misalnya ada pulau besar yang jaraknya sekian jam dari Ternate itu, kalau ada orang sakit membawa ke puskesmas terdekat biayanya 2 juta hanya untuk membawa ke puskesmas terdekat, karena apa? Bahan bakarnya langka gitu. Maka hanya dengan mesin ini desa itu bisa membuat bahan bakar sendiri. Si mesin yang saya pakai ini bisa untuk memproduksi diesel. Kalau ini untuk diesel sekitar 20 liter per jam. Jadi bisa digunakan berapa aja yang mau dia bukan gitu, dibuat di situ. Bahannya apa ya? Bisa nyamplung, bisa kelapa, bisa kacang tanah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, reaktor yang sama ini yang saya pakai untuk memproduksi itu. Tadi karena prinsipnya kayak wajan tadi gitu, kayak chef tadi. Saya mau memproduksi apa, saya menggunakan mesin-mesin yang kita punya, yaitu itu juga mesinnya gitu. Hanya dipakai untuk berbagai kebutuhan tadi gitu. Nah ini yang kita ingin sampaikan, ya ininya ke rekan-rekan untuk sekaligus mengencourage gitu ya. Kalau komunitas ini tumbuh ya bisa mengembangkan bukan hanya untuk parfum, tapi kita bisa merembet ke yang lain. Mesin-mesinnya bisa kita dari A sampai Z bisa kita buat gitu ya. Bisa buat ini yang buat mesin ini kita ini juga bengkel-bengkel, bukan bengkel-bengkel besar. Nah, ini bengkel-bengkel kecil, kuncinya adalah ada engineer yang kreatif yang bisa mengaktualisasikan apa yang saya rancang. Saya sendiri bisa merancang, bisa ini, tapi saya nggak bisa buat. Saya nggak bisa ngelas, nggak bisa ini ya, ngelas asal-asal bisa, tapi nggak bisa ngelas yang rapi, apalagi membuat bola-bulatan tadi itu nggak mudah. Jadi harus perlu ahli las yang canggih gitu ya untuk membuat anunya gitu ya si ini. Jadi saya hanya menggambar, nanti saya serahkan ke tadi gitu ya si ini. Ini demikian rekan-rekan yang saya share di pagi ini. Intinya saya pengen share khusus pagi ini atau sesi yang keempat ini tentang carrier ya, tentang seluk-beluk carrier, teori dasarnya seperti apa, kalau mau mendalami memproduksi seperti apa dan lain sebagainya. Saya share pada kesempatan ini gitu ya, ini.
Saya buka tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Ini dengan sampai ke sesi keempat ini saya sudah berbagi hampir seluruh know-how yang dibutuhkan untuk industri parfum ya. Nanti mulai dari meraciknya. Kenapa saya mulai dari meraciknya dulu? Karena mayoritas kita mungkin yang pengen, oh saya pengen bisa meracik doang gitu. Tapi saya berbagi juga teknologi bagaimana ekstraknya. Siapa tahu ada yang mau mendalami tentang essential oil, bagaimana memperoleh essential oil sendiri. Saya berdalami juga yang masalah carrier, siapa tahu ada yang mau membangun industrinya ini. Pasarnya sangat besar ya, pasar solvent atau pelarut ini. Maka saya bagi know-how-nya ada di sini kan gitu ya sih. Nah nanti pada sesi kelima tinggal bagi Anda yang berminat untuk next step-nya. Saya misalnya saya pengen meneruskan ini sampai saya bisa mengajarkan ya. Saya kan nggak tahu sejauh mana Anda serius melakukan ini kan, maka untuk bisa mengajarkan ada tugas yang saya berikan juga di materi awal, tugas merancang bahasa peradaban ya, jadi kontekstual parfum. Jadi Anda membuat parfum dengan konteks apa gitu ya. Jadi untuk mengkomunikasikan apa. Nah nanti kalau dari situ saya bisa melihat, oh Anda sudah paham dan bisa mewujudkan konsepnya itu, silahkan kalau mau mengajarkan ini gitu ya ke tempat yang lain. Gitu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau tanya, tolong dibantu, Ruri. Pak. Kalau belum ada yang tanya, ini saya kasih contoh gitu ya. Anda kalau lagi di dekat saya bisa mencium ini dari bahan yang tadi yang saya gunakan solvent yang di tengah tadi ya, solvent tadi. Ini yang unsur-unsur fragrannya tidak berwarna, jadinya bening kayak gini. Ini kalau unsur fragrannya berwarna gitu ya, jadi Anda bisa lihat bening juga, sangat bening juga. Warna merahnya datang dari fragran nomor 9, si saffron, gitu ya, saffron. Ini yang parfum yang saya sebut sebagai aroma bidadari surga gitu kan, karena diformulasikan dari 4 jenis fragran yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai bahan yang dipakai Allah untuk menciptakan bidadari. Ya, jadi dari jari-jari kaki sampai lutut adalah dari saffron, dari lutut sampai dada adalah misik, dada sampai leher adalah amber, dan dari kepalanya adalah kampor, kafur ya, kafur gitu. Kalau dari ini dari struktur hadis itu, tapi kalau dari susu bahasa parfum yang jadi base apa? Yang jadi base adalah misik gitu. Yang jadi mid apa? Yang jadi adalah kafur. Oh, yang jadi base 2. Jadi selain saffron, selain misik dia saffron juga jadi base. Yang di tengah mid-nya adalah kafur, dan di top note-nya adalah saffron. Di spicy-nya saffron, jadi ini gitu. Jadinya kayak seperti ini gitu ya. Apakah bidadari aromanya seperti ini gitu ya? Jangankan bidadari, manusia yang bahannya satu tanah aja aromanya bidadari macam-macam kan gitu. Aromanya beda-beda gitu. Ini saya pakai di masjid saya, pada suka sekali ya aroma ini jadi manusia yang bahannya satu aja aromanya bisa macam-macam. Nah, apalagi bidadari, bahannya 4 gitu ya. Jadi aromanya bisa tidak terbatas karena komposisinya masing-masing bisa tidak terbatas kan gitu ya. Ada yang dikasih saffronnya sedikit,
banyakan di misik atau sebaliknya dan seterusnya sih. Pak Iqbal, ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Apakah ada guideline agar bisa meracik aroma-aroma yang bisa memberi manfaat, misalkan menghilangkan stres atau membuat nyaman? Gitu. Oke. Jadi sangat bisa, literaturnya sangat banyak gitu, literaturnya sangat banyak. Tapi saran saya karena banyaknya literatur, Anda melakukan riset sendiri. Misalnya jeruk dampaknya seperti apa, aroma sitrusi seperti apa, saffron seperti apa, dan lain sebagainya gitu ya si ini. Saffron misalnya salah satunya gitu ya. Kalau apa namanya apa namanya digunakan untuk ibu-ibu misalnya dan dipakainya di rumah, tentu ibu-ibu makainya di rumah. Nanti suaminya akan apa istilahnya membangkitkan gairah suaminya. Itu salah satu fungsi saffron gitu ya ini anunya ininya. Nah nanti jeruk citrus misalnya untuk kalem, ketenangan, untuk konsentrasi dan sebagainya. Saya pernah menulis ini tapi lupa di tulisan tahun berapa, tapi saya pernah menulis ini gitu ya. Jadi bisa dirancang. Nah nanti Anda bisa riset, misalnya ya risetnya tinggal fokus Anda apa, misalnya untuk menghasilkan konsentrasi tinggi. Misalnya, saya pernah ada building di Indonesia yang mau dirancang jadi the first Indonesian scented building. Jadi gedung pertama di Indonesia yang aromanya dikendalikan gitu. Targetnya si bos pengen karyawannya kerja konsentrasi, nggak usah sering-sering diingatkan udah konsentrasi. Nah itu bisa dikendalikan dari aroma. Nah, aroma yang dibutuhkan apa gitu. Misalnya aroma sitrusi tadi gitu ya bisa dilakukan. Nah selebihnya Anda bisa lihat. Bahkan dari ilmu ini Anda bisa mengembangkan pengobatan khusus gitu. Karena inspirasinya juga ada di Al-Qur'an. Ini tentang obatnya Bapak Nabi Yusuf yang sembuh dari kebutaannya hanya dengan mencium aroma anaknya kan gitu ya. Jadi anunya apa bisa jadikan pengobatan khusus ini. Hanya tadi riset dari banyak sekali kajian tentang ini, jadi perlu di riset tadi gitu ya si aroma apa menghasilkan efek apa dan seterusnya gitu ya si ini. Kemudian ini ada dari Irhas. Assalamualaikum, apakah ada program untuk praktek membuat parfum? Ada, silahkan kapan saja datang ke kantor kita sediakan ya. Hari jam-jam kerja kita sediakan ya. Bahannya juga kita sediakan. Jadi silahkan. Jadi ya bagi yang pengen berlatih dan punya waktu datang ke sini, dia nggak usah beli paketnya, nggak masalah. Datang aja ke sini, dia praktek sampai dia bisa. Karena target misi kita memang mengajarkan ini gitu ya. Targetnya adalah agar dunia Islam kewangian ini menyebar kembali di dunia Islam. Jadi kita berikan pelatihan termasuk segala macam peralatan yang dibutuhkan ya, bahan-bahan yang dibutuhkan seperti ini. Kalau Anda mau jualan, nah baru perlu beli bahan dari saya. Tapi kalau untuk berlatih sampai bisa dia nggak perlu gitu ya, nggak perlu membeli. Gitu. Ya asal bisa datang ke tempat ini kan gitu ya. Kemudian dari Abdullah, bikin solvan dari kacang sasa inci bisa kah? Apa-apa? Maaf. Kacang sasa inci, bikin solvan. Saya terus terang saya banyak dengar ini Saca Inci itu, tapi saya belum pelajari karakternya ya, saya belum pelajari karakternya. Bisa dicoba gitu ya. Kalau Anda punya kacangnya bisa saya coba di sini gitu ya, karakternya seperti apa gitu ya. Dikirim aja kacangnya gitu ya, beberapa kilo kacangnya. Nanti saya coba press di seperti ini. Pertama yang saya cek adalah apa namanya menghasilkan minyak seperti apa dia gitu ya dengan alat-alat yang tadi gitu ya anunya saya cek minyaknya seperti apa nanti kita kaji karakternya minyaknya kayak apa gitu ya nanti dari sana bisa kita olah seperti apa gitu ya bisa nggak jadi solvent dan lain sebagainya gitu ya ini bisa tapi prinsipnya bisa atau Anda sendiri di sini bawa aja bahan ke sini kita coba gitu ya bisa juga gitu ya. Insya Allah mesin-mesinnya ada.
Tapi mungkin perlu beberapa lama ya prosesnya, karena untuk pertama nanti kalau ada bahan, biasanya bahan-bahan umum yang ada itu belum keringnya belum maksimal. Jadi harus kita keringkan dulu secara maksimal, itu bisa stay di pengering kita, karena pengering kita tidak pakai panas, jadi kalau pakai panas kan dia ada yang rusak juga ya si ini. Jadi saya keringkan secara dingin itu perlu 1, 2, 3 hari lah maksimal gitu ya, insya Allah gitu. Tergantung kadar airnya juga, kalau kadar airnya tinggi tentu lebih lama gitu ya. Tapi rata-rata yang kadar airnya tinggal memaksimalkan ya 3 hari selesai. Nah setelah itu kita coba press. Nah, nanti dari press itu akan keluar minyak, tapi minyaknya biasanya masih butak gitu ya, habis di press pertama ya kayak di pabrik minyak aja, kayak sawit segala macam di pabriknya kan warnanya nggak kayak gitu, warnanya kemerah-merahan, butak dan sebagainya gitu. Nah, itu perlu proses beberapa lama ya, apa namanya, yang disebut RBD itu prosesnya. Refinery dimurnikan, terus kemudian di bleaching, dijernihkan gitu ya. Jadi kalau refine itu menghilangkan zat-zat lain, gitu. Kalau bleaching itu untuk menjernihkan supaya jadi minyak bersih gitu ya, kayak air bersih gitu. Terus yang ketiga adalah RBDD itu deodorize ya, jadi dihilangkan aroma dasarnya gitu ya. Itu minyak pada umumnya. Kalau tamanu tidak kita proses seperti itu, kenapa? Karena justru aroma tamanu dan lain sebagainya ini, kandungan yang ada di tamanu itu dipakai, itu yang disebut virgin. Ya. Virgin itu yang tidak diapa-apain, tidak diproses oleh RBD tadi, sehingga bermanfaat penuh untuk kesehatan. Jadi silakan nanti kalau caranya bisa juga ngirimkan sampel ke saya, atau Anda datang ke sini nyoba bareng juga boleh. Ya, ini melanjutkan pertanyaan yang pertama. Biasanya butuh beberapa lama untuk sampai bisa benar-benar mengenali aroma dari masing-masing notes. Nah, itu butuh latihan ya. Masing-masing orang tergantung apa ya, tergantung bakatnya ya. Jadi maka kalau yang ikut latihan fisik di saya tes dulu gitu kan. Di latihan dengan pertemuan fisik face to face di sini adalah saya tes dulu dengan sebelum saya berikan yang daftar itu, saya tes dulu berapa banyak kita mengingat aroma. Ada orang yang sampai 30, ada yang 40, ada yang cuma 10 dan sebagainya. Ada pernah dulu yang ikut latihan saya sampai 80 dia ingat dan sebagainya. Jadi itu masing-masing orang beda gitu. Nah, setelah itu baru nanti ditambah, itu kan modal dasarnya untuk membangkitkan. Setelah itu ditambah. Dari waktu ke waktu, kalau Anda berlatih kan dia ingat, oh ada aroma ini kayak gini. Jadi menambahnya gimana? Ada dua cara, dengan mengingat-ingat aroma yang pernah dicium, atau kita benar-benar praktek, ketemu apa saja kita cium, ini aromanya apa ya, unsurnya apa, kita cium aromanya apa, ya gitu. Nah, kemudian kita tabulasikan, dicatat, di memori, ditaruh di kita bahwa ada aroma seperti ini. Sehingga ketika Anda merancang, saya mau membuat aroma ini, dia harus ada unsur ini, harus ada unsur ini, harus ada unsur ini, Anda tinggal merecall dari memori tadi gitu. Nah, sama dengan hal lain, sama dengan indera lain, sama dengan juga otak kita, kalau nggak dilatih memang tidak tumbuh. Tapi kalau kita latih ya kita langsung peka, oh ini, oh ini gitu ya sini. Bahkan kalau Anda sudah peka nanti Anda bisa merekonstruk parfum yang dibuat orang lain. Misalnya parfumnya yang punya merek global yang terkenal, Anda pengen mencium ini, saya suka ini tapi saya mau beli kok mahal banget, masuk parfum aja jutaan kan gitu ya. Anda bisa merekonstruk dari situ. Nah, tetapi sama persis dengan pelukis yang meniru lukisannya Delhi dan lain sebagainya, itu dia kan nggak bisa sembarang pelukis, harus pelukis yang pinter, yang bisa mengcopy paste secara bagus kan harus pelukis yang pinter. Demikian juga dengan performers, jadi dia harus pandai dulu membedakan aroma-aroma ini gitu. Nah, dari situ baru dia bisa merekonstruk, oh ini butuh ini butuh ini, butuh ini. Ini ada pertanyaan dari Bambang Wihardi. Apakah minyak nilam bisa dijadikan carrier? Kalau minyak nilam jenisnya Pak, jenisnya essential oil, jadi dia tidak bisa jadi carrier. Karena dia rantai pendek tadi, terlalu mudah menguap. Jadi dia bisa menjadi aroma sebagai base note.
Jadi jadi gini, kalau dibandingkan dengan essential oil yang mudah menguap, dia agak lebih lambat, maka dia jadi base note. Tapi dia tidak bisa menjadi carrier karena carrier butuh lebih tahan lagi, lebih panjang lagi. Gitu sih ini. Jadi dia bisanya sebagai base note, jadi tidak bisa sebagai carrier gitu ya. Jadi, nah nilam ini juga salah satu kekayaan Indonesia yang apa namanya kalau diolah lebih bagus, khususnya di daerah Aceh ya, saya tahu banyak sekali produksi nilam ini kalau bisa diolah lebih lanjut, insya Allah akan bagus untuk ini. Ini ada pertanyaan dari Wimpi. Assalamualaikum Pak. Untuk solvent solvek yang Bapak sampaikan, manfaatnya Ya. sebagai ester atau solvent saja, ataukah ada manfaat lainnya seperti carrier oil yang berbasis minyak yang sekaligus berfungsi juga sebagai perawat kulit atau rambut? Ya, jadi gini, karena ini saya buat dari bahan-bahan nabati gitu ya, dia selain sebagai carrier, dia sebagai emollient istilahnya, jadi sebagai pelembab. Jadi dia berfungsi sebagai pelembab di tangan. Jadi saya balik fungsinya. Jadi kalau carrier alkohol, dia kalau kena kulit dia mengeringkan kulit. Tapi ini ketika saya gunakan itu mempunyai karakter apa namanya nyemprot tadi sehingga bisa lebih merata, tapi dia juga melembabkan kulit. Jadi fungsinya itu sebagai carrier, sebagai pelembab, dan kalau digunakan di industri lain sebagai solvent gitu ya sih ini. Tapi khasiat kesehatannya dan lain sebagainya tentu dia kalah dengan yang Tamanu tadi. Maka saya sediakan juga yang Tamanu tadi. Jadi orang bisa memilih kalau fokusnya untuk kesehatan, misalnya untuk rambut rontok, bahkan rambut yang tidak tumbuh, nah, Tamanu pilihannya itu ada risetnya, Tamanu itu. Si ini dan Anda sekarang bisa beli sampo khusus penumbuh rambut dan lain sebagainya dengan harga sangat mahal dari Korea. Padahal dia adalah Tamanu, gitu ya. Jadi itu menunjukkan kekonyolan-kekonyolan kita, gitu ya. Tamanu atau nyamplung yang ada di Indonesia begitu banyak yang membuat produk sampai ribuan jenisnya orang luar. Bahkan yang dipasarkan oleh Givaudan ya atau Swiss atau Jerman ya, Pak perusahaan Givaudan itu namanya resmi terang-terangan pakai nyamplung oil ya. Padahal yang sebutan nyamplung itu hanya di Pulau Jawa di Indonesia dan khususnya Pulau Jawa yang tahu itu. Berarti kan bisa kita tahu ini orang yang punya nama di mana di ini adalah padahal dari kita dari Jawa kan gitu ya si ini gitu. Jadi gitu Pak. Jadi ada yang tergantung kegunaannya. Kalau kegunaannya untuk kulit, untuk perontok rambut, mencegah perontokan rambut, bahkan menumbuhkan tadi, saran saya taman. Dibuat sampo segala macam, saran saya taman. Si ini gitu ya, si ini. Bahkan yang saya buat anti aging pun juga dari taman. Jadi ini karena yang karakternya itu. Nah, kalau yang ini Solveig itu lebih kepada mengisi celah tadi. Orang yang butuh solvent gitu ya, nyemprot atau mengkabut seperti etanol atau alkohol, tidak lengket tidak seperti minyak dan sebagainya, tapi tetap bisa melembabkan kulit dan sebagainya. Nah itu solusinya. Gitu. Ada lagi, Ruri? Belum ada, Pak. Kalau ada yang mau nanya langsung, jadi yang Solveig itu sudah available ya bagi rekan-rekan yang membutuhkan atau pengen mencoba carrier kita, Solveig silahkan sudah available di tempat kita. Nah, karena prosesnya agak sedikit lebih panjang dari yang lain, sementara ini masih agak sedikit lebih mahal, tapi kita berpikir kalau sudah kita produksi massal nantinya pasti turun, harganya pasti turun. Sekarang 1 liternya sekitar 500.000 karena teman-teman yang ngerjakannya banyak, jadi yang satu botol 250 itu 125.000. Ide kita kalau nanti kita produksi massal bisa ditekan serendah mungkin nanti kalau sudah masuk produksi massal. Ini hanya untuk ongkosi tenaga kerjanya saja soalnya. Ini ada tanya, Pak, lokasinya di mana untuk kalau praktek? Jalan Juanda nomor 43 Depok.
Jalan di Startup Center, Jalan Juanda, nomor 43 Depok di hari dan jam kerja. Nah, mengingatkan kembali bagi yang baru bergabung atau ini, semua materi ini direkam, jadi yang sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 sudah available di YouTube channel kita, jadi silakan. Juga yang sesi ini, insya Allah nanti Senin juga di-upload di sana, jadi yang ketinggalan bisa merefer ke sana. Nah, kita harapkan nanti sampai setelah sesi kelima sampai sesi minggu depan, sesi kelima semuanya available di YouTube sehingga masyarakat yang pengen belajar membuat parfum sendiri ilmunya komplit gitu ya, ini tinggal melengkapi sana sini dan menyempurnakannya, maka kita sudah bisa menghadirkan aroma wewangian yang kita buat sendiri gitu ya. Anda bisa membuat sendiri, bisa ini termasuk sampai misalnya mengekstrak tadi ya, menyuling minyaknya sendiri silakan dengan materi pekan lalu termasuk yang seperti ini gitu ya. Membuat materi solvent dan lain sebagainya yang di ini gitu. Hanya kalau yang sampai membuat materi solvent ini ilmunya agak ini kimia biokimia. Jadi butuh ilmu biokimia yang agak jelimet gitu ya untuk memahami tadi yang saya jelaskan di pertama tadi, yaitu untuk memahami struktur molekul dari masing-masing zat yang mau kita larutkan apa, butuh pelarut kayak apa, itu ilmu biokimia gitu ya yang dipakai oleh teman-teman di biokimia gitu ya sini, atau teknik kimia ya, jadi untuk tadi bisa mutus sambung rantai dan lain sebagainya itu teknik kimia. Oke, cukup. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, sesi kali ini saya tutup dan nanti Anda kalau ada pertanyaan lain tetap bisa lewat online atau lewat WA atau email, silakan gitu ya. Dan materi ini akan available di online, jadi silakan kalau mau di-share ini, dan bahan-bahan semua yang kita sampaikan sejak sesi pertama, sesi 4 kita menyediakan bahannya, termasuk bahan yang baru kita perkenalkan hari ini yaitu Solveig tadi gitu ya, sudah saya perkenalkan beberapa hari ini lewat tulisan-tulisan saya tentang Solveig ini gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat bukan hanya di industri parfum tapi juga di industri yang membutuhkan solvent lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Pak. Alhamdulillah. Izin deh Pak. Terima kasih.